Sekaligus Ketua Yayasan Al-Anwar Al-Isyamiyah Haji Sunarto Arif, Kepala SMP 1 Andalusia Bapak Dr. Andes Dayono MM, Kepala SMP 2 Andalusia Bapak Wahyudin SPD, Kepala SMA Andalusia Dr. Andes Daud Buang, Kepala SMA Andalusia Bapak Hanif Fauzi SAG MPDI, dan tak lupa Bapak Bupati Banyumas Dr. Andes Sadewo Tri Lastiono MM. Tak lupa kepada semua jajaran kepolisian yang telah hadir pada kesempatan malam ini dan bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri semua yang kami hormati. Untuk menyingkat waktu, izinlah kami selaku yang bertugas menyampaikan hasil dari Bahsul Masail FMPP atau Forum Musyawarah Pondok Pesantren Jawa dan Madura, yang mana pada Forum Bahsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Jawa Madura yang ke-43 di Ponpes atau Jal Islami 2 kemarin sudah berlangsung pada tanggal 18 sampai 19 Juni dan diikuti 300 delegasi pondok pesantren yang memiliki fokus kajian Bahsul Masail Fikih, termasuk daripada pondok pesantren yang ada adalah Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Ploso, dan Pondok Pesantren Sarang. Langsung saja kepada judul soal yang pertama, yaitu kontroversi kebijakan barak militer untuk siswa nakal. Sail Pondok Pesantren Al-Falah 2. Pertanyaan A. Apakah program mengirimkan anak nakal ke barak militer dapat dibenarkan secara syariat? Jawaban: kebijakan untuk memasukkan anak-anak yang bermasalah ke barak militer dapat dibenarkan secara syariat dengan pertimbangan: 1. Hal tersebut merupakan bentuk pendidikan karakter yang paling dibutuhkan oleh anak. 2. Kebijakan tersebut sejalan dengan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi rakyat. Untuk referensi bisa dilihat di kitab Ihya Ulumuddin, Fikih Islami wa Adillatuh, dan seterusnya. Pertanyaan B, bagaimana konsep ideal dalam menangani anak yang nakal? Jawaban: penanganan anak nakal yang ideal adalah menggunakan metode dan teknis yang paling maslahat sesuai kondisi anak. Di antaranya adalah: pertama, mengedepankan pendidikan akhlak dan moral sebagai dasar pembentukan karakter. Kedua, melakukan pendekatan secara bertahap dalam penanganannya. Yang ketiga, memberikan apresiasi atas setiap perubahan positif sekecil apapun yang ditunjukkan oleh anak. Keempat, menyesuaikan penanganan dengan karakteristik anak, baik yang keras maupun yang lembut. Untuk referensi bisa dilihat di kitab Tuhmatul Mustad, Syarah Minhaj, dan juga Qurratul Ain fi Fatawa Ismail Zain, dan lain sebagainya. Untuk soal yang kedua, dengan judul membawa zam-zam ke kamar hotel. Sail atau yang bertanya, Pondok Pesantren HM Lirboyo. Pertanyaan: bagaimana hukum membawa air zam-zam dalam wadah khusus untuk dikonsumsi di kamar hotel atau dibawa pulang? Jawaban: haram dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah Arab Saudi selaku penyedia hanya memperbolehkan air zam-zam diminum di dalam Masjidil Haram. Kedua, terdapat larangan tegas dari pemerintah Arab Saudi tentang membawa air zam-zam keluar dari Masjidil Haram. Yang ketiga, melanggar aturan pemerintah yang mengandung maslahat, diantaranya mengantisipasi potensi jamaah haji terpeleset dan mengotori Masjidil Haram. Untuk referensi bisa dilihat di Fatawa Fiqhiyah Kubro, Juz 3, Sohifah 153, Nihayatuz Zain, Sohifah 36, dan lain sebagainya. Soal yang ketiga, judul soal Google AdSense dengan iklan random. Sail atau yang bertanya, Pondok Pesantren Lirboyo Induk. AdSense adalah program kolaborasi iklan melalui jaringan internet yang diorganisir oleh Google. Program ini merupakan inisiatif periklanan yang dilakukan oleh Google dengan menjalin kemitraan dengan para YouTuber atau pembuat konten yang memiliki saluran YouTube di mana iklan yang dipasang oleh Google akan ditampilkan dalam video konten dari para pembuat konten tersebut. Pertanyaan: sahkah transaksi antara konten kreator dengan Google AdSense? Jawaban:
transaksi antara content creator dan Google AdSense tidak sah sebab termasuk ijarah fasidah dengan pertimbangan yang pertama, nominal imbalan yang diterima oleh content creator tidak diketahui secara pasti. Kedua, transaksi bersifat tidak mengikat kedua belah pihak dalam kurung jaiz minat tharafain. Yang ketiga, tidak ada batas waktu dalam transaksi tersebut. Untuk referensi bisa dilihat di kitab Fathul Wahhab, juz 1 Shaifah 293, Umdatul Mufti wal Mustafti, juz 2 Shaifah 203, dan sebagainya. Pertanyaan B, bagaimana hukum menyalakan Google AdSense sebagaimana deskripsi di atas? Jawaban, hukumnya tidak diperbolehkan kecuali tidak bertujuan melakukan transaksi yang sah secara syariat dalam kurung akad ijarah fasidah dan telah memfilter iklan yang akan ditampilkan sehingga dapat mengantisipasi munculnya iklan yang dapat merusak moral masyarakat. Untuk referensi bisa dilihat di kitab Fathul Mu'in Ma'ahasyiati Anali Thalibin juz 3 Shahifah 29, Bughyatul Mustarsidin Shahifah atau halaman 81, dan seterusnya. Judul soal yang keempat, problematika khunsah atau interseks dalam perspektif fikih dan ilmu medis modern. Sail atau yang bertanya Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Pertanyaan, apakah dibenarkan menentukan gender seorang dengan melihat hormon dan kromosomnya? Jawaban, penggunaan hormon dan kromosom untuk menentukan gender seseorang dapat dibenarkan dan statusnya adalah alamah batinah dalam kurung tanda gender non lahiriah yang hanya dapat digunakan jika tidak ditemukan alamah zahirah dalam kurung tanda gender yang lahiriah seperti melahirkan, keluarnya air seni dari salah satu alat kelamin, menstruasi, dan lain-lain. Untuk referensi bisa dilihat di kitab Al-Hawi Kabir Ya'anatut Talib fi Bidayat Ilmil Faraid Shaifah 164, Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 Shaifah 46, dan seterusnya. Untuk soal selanjutnya, judul soal polemik jembatan Haji Endang. Sail atau penanya Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang. Pertanyaan, bagaimana hukum membangun, menarik bayaran, dan membongkar jembatan Haji Endang? Jawaban, tafsil atau diperinci sebagaimana berikut. Memandang bahwa penggunaan jembatan adalah tanggung jawab pemerintah dalam kurung bupati dan BBWS yang belum terlaksanakan, maka pembangunan jembatan menjadi tanggung jawab mayasiril muslimin atau orang kaya-kayanya muslimin. Sehingga tindakan Haji Endang diperbolehkan dalam rangka menggugurkan kewajiban tersebut dan juga dikarenakan terdapat maslahah ammah yang bisa dirasakan oleh khalayak umum dengan adanya jembatan tersebut. Hukum menarik bayaran diperbolehkan, akan tetapi dana yang berhak diambil oleh Haji Endang hanya sebatas untuk mengganti modal yang dikeluarkan Haji Endang dalam rangka membangun jembatan tersebut. Selebihnya dana yang dihasilkan dialokasikan untuk biaya operasional dan kemaslahatan umum. Hukum membongkar tidak diperbolehkan karena membangunnya diperbolehkan menurut syariat. Untuk referensi bisa dilihat di kitab Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahli Islam Shaifah 65 dan di kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj wa Syarwani juz 6 Shaifah 217 dan seterusnya. Untuk soal seterusnya, menguak status pembuatan film dan animasi. Sail atau yang bertanya Pondok Pesantren HM Antara. Pertanyaan, bagaimana hukum membuat film animasi sebagaimana proses menurut pandangan fikih Turots? Jawaban, membuat film animasi diperbolehkan dan tidak termasuk taswir atau fotografer atau gambar yang diharamkan, melainkan termasuk taswir atau gambar atau akhdus surah mengambil gambar dalam bentuk visual dan tidak sampai berbentuk fisik dalam kurung mujassadah. Di samping itu, di dalam pembuatan animasi harus mengandung tujuan yang mubah, semisal media pendidikan terhadap anak atau dakwah.
Untuk referensi bisa dilihat di dalam kitab A'lamul Hadis, juz 2, Shaifah 1486, Bulughul Umniyah bi Narati Tuja, Shaifah 239, dan seterusnya. Pertanyaan yang B, sebenarnya apa pendekatan konsep salaf yang tepat dalam pembuatan film non-animasi dan mengambil gambar fotografi sebagaimana fatwa ulama kontemporer? Jawaban ditafsir atau diperinci sebagai berikut. Konsep salaf atau konsep ulama salaf dalam pembuatan film non-animasi dan pengambilan gambar ketika belum dicetak termasuk habsus surah atau nadhar fil mir'ah, melihat kaca atau gambar yang ada di dalam kaca, kecuali dalam pengambilan film atau gambar melewati jendela bidik kamera, maka termasuk konsep nadhar wara'az zujat. Dan apabila sudah dicetak, maka pendekatannya seperti halnya taswir marhum yang hukumnya masih dikhilafkan di antara ulama. Untuk referensi bisa dilihat di dalam kitab Hasyatul Qulyubi, juz 3, Shahifah 307, dan seterusnya. Soal selanjutnya, relevansi larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Sail atau yang bertanya, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Pertanyaan, apakah perempuan pada masa kini diperbolehkan bepergian tanpa disertai mahram selain untuk melaksanakan ibadah fardu sebagaimana fatwa ulama kontemporer? Jawaban, kebolehan perempuan bepergian sendirian dalam kondisi aman dari fitnah telah memiliki landasan dari pendapat ulama salaf, yakni pendapat Al-Imam Al-Baji dari kalangan ulama madhab Maliki. Adapun dari kalangan madhab lain belum ditemukan landasan yang jelas yang memperbolehkan. Untuk referensi bisa dilihat di dalam kitab Syarah Az-Zurqani ala Muwatta Imam Malik, halaman 434, juz 2, dan seterusnya. Untuk soal berikutnya, Hailuwo AI yang kontroversi. Sail Pondok Pesantren At-Tauji Al-Islami 2 Andalusia. Pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan fitur AI kungfu dan membuat video berciuman sebagaimana dalam deskripsi? Jawaban, pada dasarnya Hailuwo AI termasuk fitur kungfu yang ada di dalamnya dibuat untuk hiburan semata. Kendati demikian, karena bahan yang dibuat konten adalah pimpinan negara yang harus dijaga marwahnya, maka hukum menggunakannya tidak diperbolehkan bila memuat unsur-unsur menyakiti, menghina, menjatuhkan wibawa dan marwah pemerintah. Sementara menggunakan fitur video ciuman tidak diperbolehkan karena termasuk konten yang merusak moral anak bangsa. Dengan catatan, secara prinsip, hukum membuat konten hiburan adalah diperbolehkan dengan syarat tidak terdapat unsur yang diharamkan seperti idza dalam kurung menyakiti orang, istihza dalam kurung menghina, kharq lil muru'ah dalam kurung merusak marwah, menimbulkan syahwat, fitnah dan hal lain yang dilarang oleh syariat. Untuk referensi bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Shahifah 145, juz 2. Dan bisa dilihat juga di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair Subki, juz 1, Shaifah 430. Soal selanjutnya, vasektomi sebagaimana syarat bansos. Sail atau penanya, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Pertanyaan, apakah wacana kebijakan pemerintah sebagaimana dalam deskripsi pertanyaan dapat dibenarkan? Jawaban, wacana penerapan kebijakan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bansos bagi masyarakat prasejahtera tidak dibenarkan karena alasan berikut. Yang pertama, mendorong rakyat untuk melakukan keharaman, yaitu memutus keturunan. Sebab vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Kedua, motif menyejahterakan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan dan lainnya tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membolehkan melakukan vasektomi. Ketiga, pembatasan keturunan merupakan hak prerogatif masing-masing individu dan sama sekali tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Keempat, sesuai keputusan Majma' Fiqih Islami dalam Muktamar kelima di Kuwait pada tanggal 15 Desember 1988 Masehi yang menyatakan demikian,
Pertama, pemerintah tidak boleh menerbitkan undang-undang yang membatasi kebebasan pasangan suami istri dalam memiliki anak. Kedua, tidak diperbolehkan melakukan kontrasepsi secara permanen, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk referensi bisa dilihat di dalam kitab Hasyiatul Jamal juz 5 halaman 151, Nihayatul Muhjad ila Syarhil Minhaj juz 8 halaman 442 dan seterusnya. Untuk soal selanjutnya, judul soal rating asal-asalan. Penanya atau sail Pondok Pesantren Haji Yakub. Pertanyaan, bolehkah memberi ulasan atau rating yang baik atau buruk dengan pertimbangan seperti dalam deskripsi? Jawaban, pada dasarnya rating produk, baik barang atau jasa merupakan manifestasi kepuasan pembeli terhadap barang layanan yang didapatkan dan bersifat subjektif. Kendati demikian, pemberian rating produk asal-asalan hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk penilaian produk yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya. Dengan catatan, pemberian rating produk harus berdasarkan fakta sebenarnya yang hanya dapat dilakukan setelah unboxing dan mengetahui secara langsung kualitas barangnya. Untuk referensi bisa dibuka di dalam kitab Faidul Qadir juz 4 halaman 551, Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah 76 dan seterusnya. Untuk soal selanjutnya, polemik wakaf saham syariah. Sail atau penanya Pondok Pesantren Al-Falah Queen Kediri. Pertanyaan, apakah mewakafkan saham dengan dua model sebagaimana abstraksi di atas dapat dibenarkan secara syariah? Jawaban untuk pertanyaan terakhir, mauquf. Dan untuk terakhir, dalam musyawarah hadir beberapa kiai dan para asatidzah dari berbagai pondok pesantren sebagai berikut. Yang pertama, musaheh dihadiri oleh beliau Romo Kiai Haji Zurul Anam Hisham. Kedua, Kiai Haji Ahmad Ali Saudi. Ketiga, Kiai Haji Adibus Soleh Anwar. Keempat, Kiai Haji Ahmad Suhairi Badrus Soleh. Kelima, Kiai Abdul Manan. Keenam, Kiai Haji Hafidh Ghazali. Ketujuh, Kiai Haji Bahrul Munir. Kedelapan, Kiai Saiful Anwar. Kesembilan, Kiai Muhammad Anang Muhsin. Kesepuluh, Kiai Hizbullah Haq. Untuk perumus hadir sebagai berikut: Agus Haji Muhammad Syarif Hakim, Ustadz Mubasyarur Rumbih. Ketiga, Ustadz Harsandi Kaka. Keempat, Ustadz Amiko Ilmi. Kelima, Ustadz Ahmad Farur Rozi. Keenam, Ustadz Dawam Afandi. Ketujuh, Ustadz Alfain Fahmi. Kedelapan, Ustadz Fatur Rahman Mudzaffar. Kesembilan, Ustadz Abdullah Ashabul Kahfi. Kesepuluh, Ustadz Muhammad. Ke-11 Ustadz Hamim Sidki, ke-12 Ustadz Zainul Millah. Untuk moderator, yang pertama Ustadz Zainul Millah, yang kedua Ustadz Abdullah Sofi, yang ketiga Ustadz Muhammad Zainal. Untuk tim Notulen, yang pertama Agus Ahmad Rosid Al-Fuadi, kedua Ustadz Irfan Saiful Mu'arif, ketiga Ustadz Muhammad Athoillah. Demikian yang bisa kami sampaikan dengan secara ringkas. Bila ada kesalahan di dalam tutur kata atau penyampaian, murni dari saya. Bila ada kebenaran, semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.